ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta wattabis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Az-Zulfa insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita di siang hari yang berbahagia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam yang penuh barakah ini, di
di tempat yang amat sangat mulia ini dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah yang maha luhur lagi maha ghafur, Allah yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang yang kasih sayangnya tiada terbilang penuh dengan pelayan sayang. Salawat teriring salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan kita semua. Mudah-mudahan selaku pengikutnya tentu berharap semoga di akhirat nanti kita semua termasuk umatnya beliau yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Izinkan Al-Khatib Al-Fakir ilallah untuk menyampaikan wasiat baik untuk diri pribadi khatib maupun jamaah pada umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauh segala larangannya. Karena dengan takwa inilah manusia akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, baik hidup dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah, manusia tentu yang mulia dan Allah muliakan, Allah jamin kebahagiaan serta keselamatan dunia sampai akhiratnya. Bukan mereka yang memiliki jabatan yang tinggi, bukan pula mereka yang memiliki harta yang berlimpah, bukan pula mereka yang memiliki popularitas terkenal di mana-mana. Namun manusia yang mendapatkan kemuliaan Allah adalah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita renungkan bagaimana sejarah kurban dan hikmahnya. Allah abadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ketika Nabi Allah Ibrahim Khalilullah hendak pergi berangkat, beliau berangkat pergi dalam perjalanannya tiada lain tiada bukan yakni hanya mendekatkan diri kepada Allah. Sayahdin, semoga Allah memberikan petunjuk. Begitu lamanya Nabi Ibrahim menanti sang buah hati keturunan, umur usia sudah tua lanjut, namun Nabi Ibrahim tidak putus asa dari rahmat Allah. Dalam ayat selanjutnya Nabi Ibrahim ketika di dalam perjalanannya mendekatkan diri kepada Allah selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Hadirin rahimakumullah. Tentu dari bumi yang tandus, yang gersang dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, menjadi bumi yang subur, makmur dengan adanya wasilah Nabi Allah Ibrahim berpijak dan singgah di tempat tersebut yang sekarang ini menjadi Mekah Al-Mukarramah. Sejarah Allah abadikan kisah Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Ketika beliau berdoa, Allah jawab doanya ketika beliau sudah usia lanjut. Dalam ayat selanjutnya, falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail telah hadir, sang buah hati yang ditunggu-tunggu,
Saat itu Ismail sudah mampu untuk berjalan dan berlari. Lagi lucu-lucunya Nabi Ibrahim mendapatkan seorang anak. Namun apa yang terjadi? Beliau bermimpi, dan mimpi yang diceritakan disampaikan kepada anaknya Ismail. Ya bunayya, wahai putra kesayanganku, sesungguhnya aku telah bermimpi dan diperintahkan dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai putra kesayanganku? Ujian yang amat luar biasa. Apakah jawaban Ismail benar ciri anak yang soleh? Maka Ismail sendiri yang menjawab dalam ayat selanjutnya. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah, lakukanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembelihku. Insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika keduanya telah pasrah rela, sang ayah menyembelih putra kandungnya sendiri dengan tangannya sendiri. Sang anak pasrah rela disembelih oleh tangan ayah kandungnya sendiri. Keduanya telah pasrah secara totalitas. Maka wanadainahu ayya Ibrahim, terpanggillah wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi dan melaksanakan perintahku. Mimpi itu adalah dariku. Innaka dzalika nadzil muhsinin, yang demikian itu sungguh termasuk balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, dan sungguh hal tersebut yang demikian itu adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bizibhin 'adzim, namun kau telah melewati ujian dariku, ujian yang bukan hanya permasalahan harta, namun hal yang sangat engkau cintai, yakni anakmu sendiri kau korbankan, dan kau pasrah kepadamu untuk menyembelih anakmu sendiri hanya semata mencari keridhaanku. Maka wa fadainahu bizibhin 'adzim, kami ganti Ismail dengan sembelihan domba yang besar. Hadirin jamaah rahimahumullah, hikmah dari kisah ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat adalah agar kiranya setiap manusia ketika menghadapi ujian dari Allah, maka yang pertama sikap kita harus pasrah rela, bukan hanya di mulut namun secara totalitas, lisan, hati maupun perbuatan kita tunjukkan, kita buktikan bahwa Allah lebih kita cintai dibandingkan harta yang kita miliki, bahkan anak dan keluarga yang kita cintai. Ketika ujian datang, manusia bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan berikan hikmahnya yang besar. Ismail, putra kesayangan Nabi Ibrahim, selamat dan digantikan seekor domba yang besar dari surga, yang konon domba yang pernah dikorbankan oleh putra Adam alaihissalam, yaitu Habil. Dan ini diabadikan. Hanya rahimahumullah, hikmahnya apa untuk kita renungkan dan kita laksanakan, kita berikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kita mengarungi hidup, dan kehidupan ini penuh dengan rintangan, tantangan, bahkan ujian yang sangat nyata. Apapun itu bentuknya, maka serahkanlah kepada Allah. Manusia hanya sebatas usaha dan berdoa. Terlebih-lebih jika itu ujian adalah perintah Allah, seperti halnya kita
memiliki harta yang Allah titipkan, kelebihan rizki, dilebihkan, dicukupkan oleh Allah, maka berkorbanlah dan menjadi orang yang bakhil, yang pelit, tidak mau berkorban padahal ia memiliki harta dan simpanan. Jangan sampai Allah yang mengambil dan mencabut kenikmatan itu. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ketika ujian dari Allah kita lewati, yakinlah Allah akan memberikan hikmah yang besar untuk manusia itu sendiri. Sudah nampak jelas berkat pengorbanan dan perjuangan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Mekah Al-Mukarramah, berjuta dan bermiliar manusia berduyun-duyun berdatangan sini berganti tiap hari, bahkan tiap detik tidak pernah sepi dari manusia yang berdoa, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita belum mampu untuk berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, jangan berkecil hati. Rasulullah sudah menyampaikan, wahai orang-orang yang belum mampu untuk berangkat haji, masih ada hal yang besar yang ingin kau lakukan, namun pahalanya luar biasa, yaitu ketika masuk hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, berpuasalah. Ini khusus untuk jamaah yang tidak berangkat atau tidak melaksanakan haji, maka pahalanya Allah hapus tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan kisah sejarah Nabi Allah Ibrahim, hikmah berkorban ini bisa mengetuk pintu hati kita. Allah sajalah yang lebih kita prioritaskan, kita utamakan, kita cintai dibandingkan cinta terhadap yang lainnya. Fa insyaallah, semoga Allah meridai perjalanan hidup kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alladzi dana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamarril ayyami wad duhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz zihab. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidul arabi wal ajam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sana bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma al-khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu subuh baku.